28 provinsi di Indonesia, baik secara langsung Realisasi program kredit usaha rakyat atau KUR sepanjang Januari hingga pertengahan Oktober 2025 telah diserap oleh 3,5 juta debitur, yaitu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. KUR tersebut dimanfaatkan oleh para debitur untuk mengembangkan usahanya yang membawa dampak pada penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 2 hingga 3 orang per entitas UMKM. Dari seluruh debitur yang menyerap KUR di tahun ini diperkirakan telah membuka lapangan kerja bagi 9 juta orang. Besarnya dampak dari pemanfaatan KUR oleh pelaku UMKM ini diapresiasi pula oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menko Airlangga menyatakan penyaluran KUR reguler ditargetkan mencapai 300,7 triliun rupiah hingga akhir 2025. Sedangkan KUR sektor produksi ditargetkan dapat tersalurkan sebesar 282,57 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Realisasi per hari ini per 17 Oktober itu 76,86% atau 217 triliun dan KUR produksi ini mencapai 60,62% atau 131,87 triliun. Dan selanjutnya kita mengapresiasi KUR ini NPL-nya rendah 2,28 dan lebih rendah dibandingkan rata-rata. Hari ini pertama kali kita mencapai sejarah, yaitu di era Pak Prabowo, bahwa alokasi KUR di sektor produksi pertama kali mencapai angka 60% yang selama ini belum pernah tercapai. Dan kenapa ini menjadi rujukan yang 60% ini? Karena pada saat KUR ini dialokasikan ke sektor produksi, ini memberikan impact ekonomi penyerapan tenaga kerja yang lebih luas dan lebih besar. Salah satu kredit usaha rakyat atau KUR yang banyak dimanfaatkan adalah KUR untuk pekerja migran Indonesia. Debitur dalam kategori ini adalah para pekerja migran yang membutuhkan dana, baik untuk persiapan berangkat ke luar negeri maupun untuk meneruskan usaha usai dari luar negeri. Pengembangan KUR bagi PMI ini juga menjadi perhatian Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtaruddin. Jadi negara tidak hanya hadir untuk pekerja dalam negeri, tapi juga hadir bagi yang berminat untuk bekerja di luar negeri. Baik vokasinya, penempatannya, dan lain juga hadir dalam bentuk KUR. Alokasi KUR untuk pekerja migran pun ditetapkan sebesar 210 miliar rupiah. Besaran ini dibutuhkan untuk memperluas jangkauan KUR agar melampaui target 3,5 juta debitur hingga penghujung 2025. Sedangkan kredit untuk alat dan mesin pertanian ditetapkan sebesar 199,42 miliar rupiah. Kredit industri padat karya sebesar 754 miliar rupiah dan kredit program perumahan sebesar 17,18 triliun rupiah.